Teman-teman tahu Soji? Bukan temannya Naruto ya, tapi Soji itu adalah pintu rumah tradisional Jepang yang tipis. Membukanya dengan cara digeser gitu. Kemudian ada aksen kotak-kotak di bagian atasnya. Dan dia terbuat dari kayu dan kertas. Kayunya digunakan sebagai material utama dan kertasnya berfungsi sebagai pengisi dari aksen-aksen kotak tersebut. Pada dasarnya, Soji ini adalah pintu yang sangat sederhana. Tapi pernah nggak kalian dengar bahwa kertas di pintu Soji ini, kotak-kotak itu robek gitu? Kayaknya kan kita nggak pernah dengar ya. Yang mana agak ajaib juga, karena itu cuma kertas tipis yang kalau kita iseng masukin tangan aja plus gitu kan udah bakal sobek tuh. Tapi hingga hari ini kita jarang banget mendengar bahwa kertas itu sobek. Nah, kira-kira kenapa ya kok begitu? Ceritanya akan kita mulai dari yang dekat-dekat dengan saya aja lah, yaitu Malioboro. Malioboro sejak beberapa bulan lalu telah mengalami perubahan yang drastis. Ada parkiran baru di sebelah utara Hotel Ina Garuda yang ditujukan sebagai ruang untuk mewadahi kendaraan bermotor yang tadinya diparkirkan di trotoar jalan. Jadi dulu di Malioboro tuh kalau parkir tuh di trotoarnya itu. Jadi kita nggak bisa tuh jalan-jalan kayak sekarang, lulusnya motor semua. Nah, kemudian setelah trotoar bersih dari kendaraan bermotor, trotoarnya pun diperbaiki menjadi benar-benar bagus dan bersih. Ada panel penunjuk jalan untuk difabel, tempat sampah, kursi, lampu yang cantik, pohon yang namanya didesain dengan baik, dan lain-lain. Trotoar Malioboro kini benar-benar nyaman untuk jalan kaki dan menjadi citra yang baik bagi Yogyakarta. Tapi sayangnya, beberapa minggu setelah peresmian trotoar baru muncul beberapa berita yang kurang menyenangkan. Jadi di lubang yang digunakan untuk menanam pohon itu malah isinya itu ada sampah-sampah dan juga puntung rokok. Jadi orang tuh padahal di situ kan udah ada tempat sampah gitu ya, tapi orang tuh membuang sampah dan puntung rokoknya tuh di lubang si pohon itu. Ini kan cukup mencengangkan gitu ya. Padahal ya itu tadi, bak sampah dalam ukuran yang besar pun udah disiapkan di tiap titik di sana. Pun tiap titik itu tuh ada 2 bak sampah, bayangin aja. Visual bak sampahnya pun juga mudah untuk dikenali, nggak yang samar-samar gitu. Tapi ironisnya, para pengguna trotoar dengan gampangnya membuang sampah dan puntung rokok di lubang pohon. Setelah membaca berita itu, rasanya begitu menyakitkan hati dan membuat otak berputar tiada henti. Karena apa susahnya sih untuk membuang sampah dan puntung rokok itu pada tempatnya? Toh tempatnya pun sudah disediakan besar dan banyak. Anehnya lagi, kalau membuang, kenapa harus dibuangnya itu di lubang pohon? Kan pohon itu makhluk hidup. Apa nggak kepikiran gitu dalam benaknya dia bahwa mereka melempari sampah dan puntung rokok itu kepada makhluk hidup? Jadi ya ironi aja gitu tingkah-tingkahnya orang itu. Nah, kemudian dari Malioboro kita beranjak lagi. Ini agak lompat-lompat gitu ya, dengan sebuah kebijakan di Jogja namanya M3K. Mungkin ada yang familiar kalau yang dari Jogja, yaitu M3K itu adalah munggah mundur madep kali. Munggah itu berarti naik, mundur itu berarti mundur, madep itu berarti menghadap, kali itu berarti sungai. Jadi M3K itu adalah konsep yang skalanya urban, besar gitu, luas gitu, yang diterapkan untuk pengembangan kawasan bantaran sungai. Nah, konsep ini dilatar belakangi oleh banyaknya sampah yang ada di sungai dan menimbulkan banyak masalah seperti banjir, bau, kualitas air sungai menurun, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai seringkali membuang sampah secara sembarangan ke sungai yang berada di belakang rumahnya. Di Jawa, belakang itu disebut dengan wingking. Segala hal yang berada di wingking atau belakang itu sifatnya kotor. Oleh karenanya, belakang rumah itu sering dijadiin sebagai tempat sampah. Nah, kebetulan belakang rumahnya itu sungai, sehingga
otomatis sungai menjadi tempat sampah bagi hampir semua rumah yang berada di bantaran sungai. Jadi bayangin aja tuh betapa seremnya hal semacam itu. Nah, atas dasar hal tersebut, maka kebijakan M3K ini hadir sebagai sebuah solusi. M3K mengajak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk kemudian memundurkan, menaikkan, dan menghadapkan rumahnya ke sungai. Mundur gunanya agar sungai punya sempadan yang mana nanti bisa digunakan sebagai jalan untuk inspeksi sungai. Naik agar bila terjadi luapan air sungai rumah bisa selamat, dan menghadap ke sungai supaya sungainya jadi halaman, bukan lagi tempat sampah, bukan lagi halaman belakang. Halaman umumnya pasti akan dirawat dengan baik karena halaman merupakan wajah dari rumah. Sedikit sekali orang yang membiarkan wajahnya kotor itu kan dikit lah ya. Yang namanya wajah itu kan pasti dijaga baik-baik, dirawat gitu kan, kasih skincare. Lantas bila wajahnya itu ada di sungai, menghadap sungai, maka harapannya kan sungainya nanti juga akan dijaga dengan baik. Nah, M3K ini bila ditinjau dari niatnya kan memang baik ya, tapi dalam praktiknya kan tidak semulus itu. Memundurkan rumah itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sepadan sungai untuk sungai bertanggul dalam kota itu 3 meter. Jadi bayangin kalau kamu punya rumah di pinggir sungai yang mepet dengan bibir sungai, dan kalian tahu kan rumah pinggir sungai itu kecil-kecil, itu rumahmu harus dipapras 3 meter. Bayangin kalau rumahmu cuma 3 meter beneran, jadi kamu akhirnya gak punya rumah kan kalau kayak gitu. Makanya ini jadi polemik. Mengikhlaskan tanah selebar 3 meter itu perkara yang besar, sebab rumah-rumah yang ada di sana itu tadi sangat terbatas ruangannya. Apabila diambil 3 meter, bisa-bisa hanya tersisa beberapa meter saja rumah mereka. Padahal rumah-rumah di permukaan para penduduk, seringkali satu rumah itu ditinggali lebih dari satu keluarga. Dan kasus yang pernah aku temuin, satu rumah itu dihuni 6 keluarga. Gila gak tuh? Keren gak tuh? Nah, umumnya hal semacam ini akan jadi alat perdebatannya, perlu negosiasi berkali-kali untuk dapat merealisasikan sepadan 3 meter itu, dan biayanya tentunya tidaklah murah karena harus ganti rugi, harus nyiapin tempat baru dan lain sebagainya. Menaikkan rumah juga perkara yang sulit karena uang siapa yang bisa digunakan untuk biayain naikin rumah jadi 2 lantai misalnya. Masyarakat tentu keberatan untuk melakukannya, apalagi menghadapkan rumahnya ke sungai. Itu perkara yang seolah sepele di dalam teks, tapi kenyataannya sangat sulit sekali. Bisa coba teman-teman bayangin kalau rumah kalian tuh dibalik wajahnya gitu, yang selama ini jadi wajah belakang rumah jadi wajah depan tiba-tiba. Bayangin aja gitu, apakah nggak akan ada penambahan pintu dan jendela, ruang tamunya gimana, harus pindah gitu kan. Bagaimana dengan dapur yang ada di belakang, serta bagaimana dengan kamar mandinya. Terus merubah wajah belakang tuh bukan perkara yang mudah gitu loh. Bayangin kalau belakang rumah kalian tuh isinya dapur sama kamar mandi, dan suddenly itu harus jadi wajah depan rumah kalian. Jadi orang masuk tuh tiba-tiba kok ada kamar mandi sama dapur, itu kan agak mencengangkan. Jadi bisa dibayangin betapa susahnya usaha yang harus dilakukan untuk merubah perilaku-perilaku kita. Nah, lalu dari 2 cerita di atas, atau 3 ya, 3 sama Jepang ya tadi ya, pelajaran apa yang kira-kira bisa kita ambil? Menurutku adalah etika yang kiranya harus jadi perhatian kita. Betapa tingginya etika orang-orang Jepang hingga pintu yang dari kertas pun nggak pernah kita dengar robek karena ulah manusia. Pada keseharian kita, pintu yang semuanya berasal dari kayu serta gagangnya dari besi aluminium pun tuh kadang rusak. Beberapa orang percaya bahwa dengan desain yang baik kita mampu mengubah etika masyarakat. Bila kita mendesain sesuatu dengan baik dan bagus, tentu orang akan enggan untuk merusaknya. Tapi nyatanya, berapa banyak tembok-tembok baru yang baru saja dicat lalu ditumpuki oleh garisan-garisan cat semprot alias graffiti.
Malioboro yang secantik itu tak membuat masyarakat lantas tidak enak hati gitu untuk membuang sampahnya sembarangan. Intinya sampah tetap berserakan di mana-mana, bahkan puntung rokok dilemparkan kepada pohon-pohon yang ada di sana. Kalau kalian mau coba lewat Jalan Malioboro pukul 12 malam gitu, dan di sana kalian akan lihat petugas cleaning service yang harus membersihkan sampah di trotoar Malioboro hingga bertumpuk-tumpuk. Kemudian cerita tentang MTKK bukan dalam rangka mendiskreditkan, ya Allah ngasih, bukan untuk mendiskreditkan konsep tersebut, melainkan untuk menunjukkan bahwa betapa susahnya merubah etika masyarakat, atau betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kita tidak punya etika yang baik. Oleh karenanya marilah kita berintrospeksi diri. Perubahan paling utama yang harus dilakukan adalah perubahan pada diri sendiri terlebih dahulu. Pastikan setidaknya kita membuang sampah pada tempatnya, merawat barang-barang yang kita punya, dan lain-lain. Karena sebagus apapun desain, bila usernya tidak punya jiwa dan etika yang baik, maka desain itu pun tidak akan berguna karena akan segera rusak juga. Dan sebenarnya dengan beretika yang baik, kita bisa menyederhanakan desain. Desain itu gak perlu mulu-mulu dengan macam-macam strategi untuk membentuk masyarakat gitu ya. Sebab masyarakat tidak perlu lagi dibentuk. Mereka akan menyimpan bungkus permen mereka bila saat mereka berjalan tidak menemukan bak sampah, dan baru akan membuangnya jika ketemu dengan bak sampah, atau bahkan baru akan dibuang saat udah di rumah. Sebuah etika yang sebenarnya tuh sangat gampang, sederhana, yang sejak sekolah dasar juga kita udah diajari. Tapi lucunya kitanya udah sampai sarjana, tapi untuk kayak gitunya kita nggak lulus.